kondisi sudah ada ya. Untuk tekanan darahnya berapa, suhunya berapa sudah, nadinya berapa sudah ada, tidak perlu kita lakukan pemeriksaan lagi. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan nafas, ya, dilanjutkan dengan pemeriksaan nafas saja. Tekanan darahnya normal ya Bu, 120/110, suhunya 36,5 derajat. Pemeriksaan head-to-toe ya, mulai dari kepala. Di kepala kita lihat bagaimana untuk kulit kepalanya, apakah ada kotoran atau tidak, apakah ada benjolan atau tidak, bagaimana warna rambutnya itu kita cek. Warna rambut kita cek untuk apa? Mengetahui apa? Apa? Oh, ada uban atau tidak? Bukan. Ya. Untuk mengetahui bagaimana kondisi gizi ibunya. Kalau ibu yang kurang gizi cenderung rambutnya berwarna kemerah. Tapi kalian harus bisa membedakan ini merah karena kurang gizi atau merah karena Semir. dicat, ya. Bu, ini rambutnya merah karena dicat atau sebenarnya ya saya habis ngecat rambut ya berarti ya. Bukan karena kurang Gizi. Setelah itu kita lihat mukanya, ya, mukanya ada udem atau tidak. Kalau pada pasien nifas yang mengalami preeklamsi, mukanya udem, ya, mukanya. Kalau dia mengalami preeklamsi, tapi kalau enggak ya enggak, ya, mukanya pucat atau tidak, kemudian ada udem atau tidak. Kemudian kita lihat untuk mata, ya, matanya, skleranya, bagaimana, putih atau kekuningan, konjungtivanya, permisi ya Bu. Konjungtivanya pucat atau merah muda, ya, kalau pucat berarti punya anemi. Kemudian untuk refleks pupil nggak usah kita lihat ya, kalau refleks pupil kan pasti kalau ibunya bisa melihat, bisa beraktivitas ya refleks pupilnya otomatis Positif. Setelah itu kita lihat untuk hidungnya ya, hidungnya simetris, kemudian ada kotoran atau tidak ya. Terus kemudian telinganya kita lihat simetris kanan kiri, ada serumen atau tidak di sebelah kanan dan kiri. Setelah itu mulut ya, mulut kita lihat bibirnya kering atau basah. Kemudian ibunya kita suruh untuk membuka mulut ya, membuka mulut Bu, permisi silakan dibuka mulutnya. Kita lihat lidahnya bersih atau kotor, kemudian giginya karies atau tidak. Terus kemudian kita lakukan pengecekan untuk tonsil dengan menggunakan tonsilitis dengan menggunakan sudip lidah. Ini steril dan kasanya juga harus steril ya. Ini kita letakkan di lidahnya ibu. Kemudian ibu, permisi Bu, lidahnya dijulurkan keluar. Nah, terus ini kita tekan lidahnya yang dijulurkan. Kemudian kita pakai senter untuk melihat apakah ada pembesaran tonsil atau tidak. Kalau ibunya tidak menjulurkan lidahnya, ya tidak akan kelihatan kita. Mulutnya dibuka lebar, lidahnya dijulurkan, ini kita tekan, nanti akan kelihatan. Kalau ada pembengkakan tonsil, peradangan itu akan kelihatan. Ya, mandel itu lerek kalian bahasanya itu berarti tonsilitis, ada peradangan atau ada pembengkakan pada tonsil. Setelah itu muka ada yang kelewatan? Untuk muka ada yang kelewatan belum kita cek? Sudah ya, oke. Baik, berikutnya ke leher. Leher tidak ada pembesaran tiroid, tidak ada pembesaran venojugularis, kita cek kembali. Kemudian
Jen. Kamu di sini nggak geser. Nah, untuk pemeriksaan dada pastinya kita inspeksi dulu. Kita lihat ya, bagaimana kondisi payudaranya. Payudara kanan kiri simetris atau tidak, ada pembengkakan atau tidak. Nah, kalian harus bisa mengidentifikasi kalau payudaranya ini berwarna merah mengkilat. Merah mengkilat, tahu ya? Merah mengkilat itu berarti menandakan, mengindikasikan bahwa pada ibu tersebut terjadi mastitis. Payudara ini belum kita sentuh, masih hanya kita lihat aja. Kita lihat loh, payudaranya ini kok merah mengkilat, makanya suhu ibunya kok tinggi. Nah, ini berarti ada mastitis, ada infeksi pada payudara. Ini harus kita perhatikan. Kemudian kita lihat di areola mami ada hiperpigmentasi ya, pastinya hiperpigmentasi areola mami. Puting susunya atau papila maminya menonjol atau tidak, kemudian lecet atau tidak. Ini nanti pasti akan kelihatan kalau puting susunya lecet ya, puting susunya lecet ya kelihatan. Nah, setelah itu kalau sudah kita inspeksi, baru ibunya kita minta untuk mengangkat tangannya. Permisi Bu, silakan diangkat tangannya. Bantal kita letakkan di belakang punggung ibu ya. Kita lakukan palpasi. Sampai ke ketiak. Kemudian yang sebelah kiri kita palpasi juga sampai ke ketiak. Ini kita raba, apakah teraba keras padat ya. Teraba keras padat. Kalau pada kasus bendungan ASI, ASInya yang tidak mau keluar, berarti pada payudara ini teraba keras. Pada kasus mastitis ya teraba keras. Tapi kalau pada mastitis, ketika diraba ini terasa nyeri. Tapi kalau pada bendungan ASI tidak terasa nyeri, cuma di dalamnya ada benjolan yang keras. Benjolan yang keras itu adalah dari apa? Dari produksi ASI yang menggumpal, ya, produksi ASI yang menggumpal, produksi ASI yang tidak bisa keluar, sehingga menjadi padat di belakangnya. Ini di payudara ini menjadi padat, menjadi keras. Bisa dipahami ya? Terakhir kita cek untuk areolanya, kita pencet. Kita pencet areolanya. Ini mengeluarkan apa? Mengeluarkan kolostrum. Kalau di hari pertama sampai hari ketiga biasanya kolostrum yang keluar ya. Kalau setelah hari ketiga berarti sudah ASI yang keluar. Keluar banyak atau enggak itu juga kelihatan. Ketika ibu produksi ASInya banyak, lancar, ini keluarnya banyak mancur ya biasanya. Ketika kita pencet sudah langsung mancur. Kalau pada kasus mastitis, yang keluar ini bisa jadi bukan susu, tapi ini adalah nanah yang keluar ya, nanah yang keluar kalau pada kasus mastitis. Kalian harus bisa membedakan, sama-sama warnanya putih kekuningan, antara mastitis, cairan yang dikeluarkan akibat mastitis, sama kolostrum berbeda. Kalau yang kolostrum warnanya putih kekuningan tapi dia nggak berbau. Ketika ini mastitis berarti warnanya putih kekuningan dan berbau. Ya, berbau, pasti berbau karena nanah yang keluar. Tapi kalau kolostrum ya nggak berbau. Tuh, ini untuk payudara.